Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riel Firaletsoin dari kelas 1B. Tugas instrumentasi. Materi yang saya akan bawakan hematologi analyzer. A. Pengertian hematologi analyzer. Hematologi analyzer merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara untuk mengukur menghitung jumlah sel darah. Alat yang satu ini mampu melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah untuk mendiagnosa beberapa penyakit. Pemeriksaan hematologi meliputi pemeriksaan kadar hematologi seperti pemeriksaan hemoglobin, leukosit hingga trombosit. Dengan sifatnya yang multifungsi, hematologi analyzer pun menjadi salah satu instrumen yang wajib ada di klinik maupun rumah sakit. Jadi, jika Anda ingin melakukan pemeriksaan komponen darah lengkap atau memiliki riwayat penyakit darah, alat ini yang digunakan ketika melakukan pemeriksaan tersebut. B. Fungsi hematologi analyzer. 1. Menghitung jumlah sel darah merah. 2. Jumlah hematosit. 3. Relata volume atau jumlah sel darah tubuh. 4. Konsentrasi hemoglobin. 5. Relata hemoglobin dan dalam bentuk sel atau konsentrasi. C. Prinsip kerja hematologi analyzer. Prinsip kerja hematologi analyzer adalah sampel darah yang sudah dicampur dengan reagen dilusi sebanyak 200 kali. Proses hematologi untuk mengukur jumlah leukosit. Selanjutnya, sampel dilakukan dilusi selanjutnya sebanyak 200 kali. Jadi 40.000 kali untuk mengukur eritrosit. Dan D. Cara menggunakan hematologi analyzer. 1. Pertama-tama hubungkan kabel dengan listrik. 2. Selanjutnya hidupkan alat. 3. Lalu alat akan melakukan pengecekan dan akan nada tampilan menunggu di tampilan. 4. Tunggu hingga alat siap. 5. Nah, sebelum sampel darah dimasukkan, pasti sampel dan tabung alat tersebut sudah dicampur dengan antikologen ataupun reagen lainnya. 6. Lalu tekan tombol White blood yang terdapat pada layar. 7. Jika sudah Anda bisa klik tombol white blood pada layar, lalu tekan tombol ID untuk menurunkan nomor sampel agar tidak tertukar. 8. Tekan bagian atas dari sampel. Jika sudah, klik tombol run untuk menjelaskan. 9. Tunggu beberapa saat, maka hasil dari pemeriksaan pun akan muncul secara otomatis pada tampilan layar. 10. Jika semua tahap sudah dilakukan, jangan lupa untuk mencatat hasil yang sudah dilakukan. Jenis-jenis hematologi analyzer. Di antaranya ada semi otomatis dan juga otomatis. Materi selanjutnya, polyreaction atau PCR. A. Pengertian PCR. PCR merupakan singkatan dari polymerase chain reaction, sebuah teknik biologi molekul untuk memperbanyak salinan atau darah rendah DNA yang spesifik. Biasanya DNA ini merupakan yang ingin diteliti atau diketahui oleh pelaku eksperimen. B. Fungsi PCR. PCR berfungsi untuk mendeteksi DNA target tertentu agar dapat dianalisis oleh peneliti. Karena seperti yang kita tahu, DNA merupakan nukleotida yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata, seperti gambar yang tertera di bawah ini. C. Langkah kerja denaturation atau denaturasi. 96 derajat Celcius. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi standar DNA akan terpisahnya menjadi DNA
berutai tunggal single standard. 2. Annealing atau penempelan 55 sampai 65 derajat Celcius pada tahap penempelan ini. Suhu annealing primer akan menempel pada berikatan pada daerah komplementer pada sekuen single standard DNA. Exchange atau elongasi 72 derajat Celcius. Pada suhu ini, Taq polymerase melakukan pemanjangan membentuk standar DNA baru. Seperti gambar di bawah ini, siklus ini berulang 25-35 kali dalam reaksi PCR, di mana membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam bergantung pada panjang DNA yang ingin dikopi. Jika reaksi efisien, wilayah target dapat berulang dari hanya satu atau beberapa salinan menjadi miliaran. Karena ada banyak salinan atau antai ganda primer dan banyak molekul Taq polymerase yang mengembang di sekitar reaksi, sehingga jumlah molekul DNA kira-kira bisa melipat ganda dalam setiap putaran siklus. Pola pertumbuhan eksponensial ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hasil dari reaksi PCR dapat divisualisasi menggunakan gel elektroforesis. Prinsip dari gel elektroforesis yaitu pemanfaatan kutub positif dan negatif elektroda untuk menarik fragmen DNA di dalam matris gel berarus listrik sehingga fragmen DNA terpisah berdasarkan ukurannya. Sebagai standar digunakan DNA ladder untuk mengukur ukuran suatu fragmen DNA hasil PCR. Fragmen DNA dengan panjang yang sama membentuk pita dan gel yang dapat dilihat dengan mata ajikan gel diwarnai dengan pewarna mengikuti DNA. Sebagai contoh, reaksi PCR yang menghasilkan fragma 400 base pair BP terlihat seperti pada GER. Polymerase reaction PCR bekerja dengan visualisasi menggunakan gel elektroforesis menggunakan mesin PCR konvensional. Dengan teknik ini, hasil PCR hanya dapat dilihat di akhir setelah proses selesai menggunakan gel elektroforesis. Kualitatif dan dapat dikuantifikasi dengan perkembangan teknologi. Kini hasil PCR dapat dilihat secara langsung dan dapat terkuantifikasi menggunakan mesin real-time PCR. Real-time PCR disebut juga dengan kuantitatif PCR, qPCR, karena hasil PCR dapat analisis secara kuantitatif. D. Jenis-jenis PCR. 1. PCR RFLP, 2. PCR RAPD, 3. nested PCR, 4. kuantitatif dan PCR, 5. RT PCR dan inverse dan PCR. Prinsip kerja PCR digunakan sebanyak 2 primer yang didesain menyempit daerah DNA yang ingin memperbanyak. Setelah primer berikatan dengan DNA template, untai tunggal DNA akan diperpanjang oleh enzim DNA polimerase dan daerah yang diapit akan terkopi. Apa yang diambil? Pemeriksaan yang diambil adalah sampel dari rongga nasofaring dan atau oropharynx melalui hidung dan tenggorokan. Itu saja yang saya sampaikan.
Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.